Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Wahyu Aziz Ramadhani. Saya merupakan mahasiswa aktif di Universitas Buana Perjuangan Karawang, Prodi Sistem Informasi, kelas SI 21 SIM. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membuat video mengenai pengadaan pusat IT desa, di mana video ini diperuntukkan untuk ulangan akhir semester mata kuliah manajemen proses bisnis dengan dosen pengampunya yaitu Bapak Kiki ah Kiki Ahmad Baihaqi MKOM. Sebelum saya menerangkan pengadaan pusat IT desa ini, saya ingin memberitahu kepada teman-teman yang menonton video ini bahwasanya di sini saya berposisi sebagai orang yang mengajukan proposal pada para investor ataupun donatur tentang pengadaan pusat IT desa ini. Dan teman-teman yang menonton video ini merupakan investor dari pengadaan pusat IT desa. Baik, langsung saja saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak dan Ibu yang terhormat. Semoga Bapak dan Ibu selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan rezeki yang berlimpah, dan semoga selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya, Wahyu Aziz Ramadhani, merupakan salah satu orang yang bekerja pada sebuah perusahaan, yaitu Teknologi Sejahtera Indonesia, di mana di sini saya ingin mempresentasikan pengadaan pusat IT desa. Oke, kita masuk ke bagian profil perusahaan. Teknologi Sejahtera Indonesia ini merupakan sebuah perusahaan yang berkomitmen kuat untuk membawa manfaat teknologi informasi ke semua lapisan masyarakat. Berpusat di Kabupaten Karawang, kami telah berkiprah sejak tahun 2024 dengan tekad untuk menjadi pelopor dalam menciptakan akses yang setara terhadap teknologi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Nah, layanan utama kami yaitu melibatkan pengembangan sistem informasi, solusi jaringan, konsultasi teknologi, pendidikan, dan juga pelatihan. Dengan tim yang profesional dan berpengalaman, kami fokus pada inovasi dan pengembangan berkelanjutan, serta memiliki komitmen mendalam pada pemberdayaan masyarakat. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan mengenai profil perusahaan. Selanjutnya saya sampaikan mengenai latar belakang mengapa pengadaan pusat IT desa ini diperlukan. Di sini kami memandang permasalahan keterbatasan infrastruktur teknologi informasi di desa-desa sebagai hambatan yang serius dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Desa-desa masih menghadapi tantangan dalam menyediakan pusat IT atau akses internet yang memadai. Saat teknologi informasi menjadi inti kemajuan di era digital, keterbatasan akses terhadap komputer dan internet di desa-desa mengakibatkan ketidakselarasan dalam pendidikan, peluang ekonomi, dan juga pemberdayaan kepada masyarakat. Nah, jadi di sini kami memandang bahwa pengadaan pusat IT desa ini perlu dilakukan supaya untuk membantu masyarakat yang khususnya berada di pedalaman itu, tanda kutip masyarakat yang tertinggal itu bisa merasakan hal yang sama seperti masyarakat yang berada di kota. Gitu. Di sini kami berfokus pada pemberdayaan masyarakat, di mana
Eh, yang kami harapkan tadi masyarakat yang tertinggal di sana itu memiliki akses internet yang memadai dan juga mereka itu tidak buta terhadap internet. Seperti yang Bapak Ibu tahu, bahwasanya kan masyarakat pedalaman itu sangat buta terhadap internet. Jangankan terhadap internet, terhadap alat yang mengakses internet pun mereka masih cenderung buta. Nah, mereka masih meraba-raba bagaimana cara mengoperasikan laptop ataupun komputer gitu. Mereka itu masih buta terhadap uh, tadi fungsi internet ataupun alat yang memfasilitasi ke internet tadi. Nah, di sini uh, kami memandang bahwa akibat dari butanya masyarakat di sana terhadap internet, mereka mengalami ketertinggalan, khususnya pada bidang pendidikan, ekonomi, dan juga lain-lain. Ya, di sini kami berharap eh, dengan adanya pengadaan pusat IT desa ini dapat membantu masyarakat, khususnya tadi di desa-desa yang tertinggal, untuk mendapatkan akses internet ataupun informasi ataupun infrastruktur yang memadai sehingga kesejahteraan masyarakat desa di sana itu lebih meningkat. Bapak dan Ibu. Selanjutnya saya masuk ke tujuan dari pusat IT desa ini, yaitu yang pertama meningkatkan keterampilan teknologi masyarakat desa. Saya sudah singgung tadi di awal, kami menginginkan bahwa masyarakat yang berada di pendalaman itu mendapatkan keterampilan teknologi, tidak buta terhadap teknologi, tidak buta terhadap internet. Mereka bisa mengakses internet dan juga teknologi dan juga infrastruktur tadi yang bisa mereka akses ke internet itu mereka bisa menggunakannya. Dan yang kedua, memfasilitasi akses internet untuk meningkatkan komunikasi dan pengetahuan. Untuk tujuan yang ini, kami menginginkan bahwasannya mereka itu tidak hanya itu-itu aja gitu, tidak hanya stagnan gitu. Jadi kan setiap zaman itu mengalami perkembangan dan setiap zaman itu mengalami perubahan. Jadi semisalkan di sana itu terdapat petani-petani kopi yang uh, mereka menanamnya dengan cara yang itu-itu saja, dengan cara yang tradisional. Mereka uh, tidak memahami bagaimana caranya di zaman ini itu untuk menanam kopi yang baik. Apakah ada metode terbaru kah, ataupun ada bibit kopi yang baguskah, ataupun uh, apa yang dibutuhkan konsumen terhadap kopi ini, apa kualitasnya gitu yang mereka butuhkan. Nah, setidaknya petani-petani ini mengetahui apa yang dibutuhkan oleh si konsumennya. Nah, melalui akses internet ini, melalui pengadaan pusat IT desa ini, uh, kami harapkan mereka itu mendapatkan pengetahuan dan juga informasi terkait apa yang mereka butuhkan, apa yang zaman ini butuhkan, gitu, Bapak dan Ibu. Dan yang ketiga, mendorong pemberdayaan ekonomi melalui pelatihan online dan sumber daya digital. Sini sudah jelas bahwasannya teknologi internet itu merupakan sebuah, bisa dibilang sebuah ladang usaha baru yang dulunya itu orang-orang membeli secara tradisional, mereka hanya ke pasar, mereka datang ke pasar, mereka membutuhkan sesuatu dan harus datang ke pasar. Nah, untuk zaman saat ini kan sudah berubah. Sudah banyak e-commerce penyedia layanan penjualan itu berbasis web ataupun mobile
yang bisa diakses oleh seluruh masyarakat. Nah, di sini kami bukan berkomit, di sini kami menginginkan bahwa masyarakat di sana juga mendapatkan hak yang sama. Contohnya tadi petani kopi, yang saya tahu penikmat kopi yang tradisional yang tidak tahu terhadap tadi adanya e-commerce itu, mereka itu hanya menjual si hasil panen daripada kopi tersebut itu kepada pengepul. Lalu pengepul menjualnya ke pasar dan pasar itu baru menjual kepada para konsumen. Nah, di sini kan terdapat gap-gap yang seharusnya bisa petani lakukan secara langsung gitu. Karena uh, menurut saya ya, ini pengetahuan saya, para petani itu menjual biji-biji kopi hasil panen yang mereka lakukan itu selama mereka menanam si kopi itu dijual dengan harga yang murah. Sedangkan yang mendapatkan profit lebih banyak itu adalah pengepul ataupun orang pasar tadi. Nah, di sini kami harapkan petani kopi ini bisa mengakses e-commerce tadi supaya dia bisa touch langsung pada konsumen, mereka yang menanam, mereka yang memanen, dan juga mereka yang menjual dengan profit yang lebih tinggi. Untuk apa? Ya untuk eh, meningkatkan kualitas hidup mereka, meningkatkan kesejahteraan mereka. Kalau mereka mendapatkan profit yang lebih, berarti kan nanti kesejahteraan mereka juga akan bertambah, akan meningkat. Nah, seperti itu eh, gambaran kecilnya, Bapak dan Ibu sekalian. Dan yang keempat, penyediaan akses informasi yang lebih luas pada masyarakat desa. Ini sudah saya singgungkan di awal. Selanjutnya yaitu manfaat pusat IT desa. Yang pertama yaitu peningkatan keterampilan. Masyarakat desa dapat meningkatkan keterampilan teknologi, meningkatkan daya saing di pasar kerja modern. Hmm. Yang kedua yaitu pemberdayaan ekonomi. Akses internet dan pelatihan online dapat membantu pengembangan usaha lokal dan pemasaran produk. Dan yang ketiga, peningkatan pendidikan, meningkatkan akses terhadap informasi dan pendidikan online untuk masyarakat desa. Nah, saya rasa ketiga ini adalah hal-hal yang paling penting, hal-hal yang paling dibutuhkan bagi masyarakat desa yang tertinggal di sana. Pertama adalah keterampilan. Uh, Jika masyarakat desa di sana itu masyarakat desa yang tertinggal ya itu terampil dalam yang tadinya buta terhadap internet, lalu mereka melek terhadap internet dan juga terampil dalam pemanfaatan teknologi ini. Nah, mereka bisa meningkatkan mereka bisa uh, apa ya sebutannya, mereka bisa memanfaatkan teknologi ini untuk mencari uang yang sudah saya sebutkan tadi, kamus dan bla 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 segala macam. Nah, mereka itu bisa memanfaatkannya. Di sini juga kan mereka bisa melihat pelatihan online yang nanti pasti akan kami berikan juga, ataupun mereka bisa belajar dari tutorial-tutorial yang sudah ada. Karena kan di internet itu sudah banyak sekali informasi tentang bagaimana cara untuk meningkatkan ekonomi, meningkatkan pendidikan, keterampilan, dan lain sebagainya. Dan di ranah pendidikan itu juga hal yang sangat penting menurut saya, selain faktor ekonomi dan juga keterampilan. Karena kita melihat masyarakat itu maju, itu dilihat dari segi pendidikannya. Pendidikan yang
eh, pendidikan yang bisa mereka lihat, bisa mereka manfaatkan, bisa mereka akses, itu merupakan sebuah anugerah, bisa saya sebutkan. Anugerah kenapa anugerah? Karena sebelumnya itu masyarakat di sana itu misalkan eh, hanya stagnan pendidikannya di ranah-ranah itu saja. Mereka tidak mengerti eh, apa saja pembaruan-pembaruan pendidikan yang ada di zaman sekarang. Lewat pengadaan pusat IT desa ini, dan mereka melihat melek terhadap teknologi ataupun internet ataupun segala macam, mereka bisa mengakses pendidikan yang seharusnya itu diimplementasikan pada zaman saat ini. Gitu. Contohnya, misalkan ketika kita sering lihat eh, banyak informasi ataupun berita-berita ataupun pengalaman dari teman-teman Bapak dan Ibu sendiri itu mempunyai teman yang ada di desa, lalu mereka berangkat merantau ke kota, terus mereka itu kaget, oh ternyata itu di kota itu yang dibutuhkan itu seperti ini ya, saya itu kan tidak belajar mengenai ini. Saya sedangkan untuk mengetahui hal ini, saya terhadap teknologi saja, internet saja masih buta. Itu kan banyak sekali PR-PR ataupun hambatan yang mereka alami gitu. Nah, di sini saya uh, memiliki pandangan, memiliki rasa empati ataupun terketuk hati saya untuk membantu masyarakat desa di sana yang lebih membutuhkan tentang teknologi, Bapak dan Ibu. Nah, di sini saya merencanakan bila mana pengadaan pusat IT desa ini terjadi, terjalankan, tentunya dengan uh, bantuan daripada Bapak dan Ibu selaku investor dari untuk kita akan mengadakan 4 program, 4 rencana implementasi yang akan kami laksanakan di desa yang tertinggal tersebut. Di mana yang pertama itu pengadaan terkait komputer, yaitu melakukan pengadaan 15 komputer di desa yang tertinggal tersebut, termasuk perangkat kerasnya, hardware, dan juga perangkat lunaknya, software, dan juga pendukung pelatihan dan akses internet. Jadi ketika uh, uang yang sudah kita kumpulkan dari hibah ataupun dari donasi teman-teman Bapak dan Ibu investor, Bapak investor ini, kami akan membeli 15 komputer di desa yang tertinggal itu. Dan tak lupa juga akses internetnya, perangkat kerasnya, perangkat lunaknya, supaya apa ya? Supaya mereka ini bisa melek terhadap apa itu namanya teknologi. Terus pengembangan ruang pusat IT, menyiapkan ruang khusus di, di setiap desa untuk memasang komputer dan peralatan pendukung. Ini mungkin bukan di setiap desa ya, tapi di desa yang akan kami tuju gitu. Nah, untuk pengembangan ruang pusat IT ini, kami akan eh, mensentralisasi IT yang mensentralisasi eh, kegiatan IT yang berada di desa tersebut. Misalkan ada di kantor kepala desa ataupun kantor desanya, ataupun ada sedikit bangunan ataupun terdapat bangunan yang cukup luas yang bisa
kita pakai untuk 15 komputer tadi. Pokoknya intinya apabila masyarakat membutuhkan dan menginginkan tentang teknologi, masyarakat tinggal datang saja ke sana. Masyarakat tinggal belajar di sana. Jadi dari kitanya juga akan fokus, akan lebih gampang untuk mengkoordinir masyarakat saya yang ada di sana gitu. Dan yang ketiga ya pasti pelatihan dan juga workshop setelah komputer itu sudah kita beli dan juga ruangannya sudah ada, semuanya sudah lengkap. Nah, masyarakat kan tadi yang sudah saya sebutkan, saya sudah bilang, masyarakat itu tinggal datang ke sana dan sebelumnya itu sudah kita sosialisasikan, kita meminta bantuan kepada para pemerintahan yang ada di sana untuk datang ke ruang pusat IT ruang pusat IT ini. Nah, setelah mereka datang, kita akan memberikan pelatihan dan juga workshop mengenai bagaimana cara memakai perangkat-perangkat tadi, perangkat-perangkat untuk mengakses teknologi ataupun juga internet. Karena ya kalau kita hanya menyediakan saja tapi tidak memberikan pelatihan, ya itu sama saja bohong. Nanti mereka kebingungan. Gitu. Dan terakhir pengelolaan dan pemeliharaan. Nah, di sini juga kami akan membentuk sebuah tim, di mana tim ini akan fokus pada pengelolaan dan juga pemeliharaan 15 komputer beserta infrastruktur lainnya yang ada di ruang pusat IT tadi. Ya kan karena kita ketahui ya Bapak dan juga Ibu, yang namanya barang elektronik, ya kan pasti ada saja kerusakannya. Ya kan? Barang elektronik itu eh, musuhnya itu kan adalah waktu sebenarnya. Nah, sini kita menyediakan tim yaitu untuk mengadakan pemeliharaan di mana takutnya di sana ada kabel yang terputus ataupun kerusakan dan lain sebagainya bagaimana. Nah, ini sudah ada tim yang mengurusnya. Jadi Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir. Eh, Nanti uang yang Bapak dan Ibu donasikan itu untuk apa saja ya? Kira-kira bermanfaat tidak ya untuk masyarakat? Tidak kira-kira bisa membawa perubahan ataupun membawa kesejahteraan tidak ya untuk masyarakat di sana? Nah, kalau saya yakin pasti hal-hal yang dipertanyakan oleh Bapak dan Ibu itu bisa kita lakukan secara profesional, secara jujur, secara bersih, karena kami tidak akan merusak kepercayaan dari Bapak dan Ibu yang sudah kalian berikan kepada kami. Seperti itu. Ini rencana implementasi ini merupakan sebuah rencana yang sudah kami kaji, yang sudah kami rencanakan dengan matang-matang, dan semoga rencana ini bisa berjalan sesuai dengan rencananya, dan juga semoga Bapak Ibu terketuk hatinya untuk mendonasikan sebagian hartanya kepada para masyarakat yang lebih membutuhkan tadi. Nah, di sini ini merupakan perangkat ataupun alat yang dibutuhkan untuk mengakses si teknologi internet tadi. Itu yang pertama ada komputer. Komputer ini kami beli dengan spesifikasi seperti ini. Itu ada prosesor Intel Core i3, memorinya segini, VGA dan lain sebagainya. Sini juga ada kabel VTP-nya yang Cat 5, di mana ini berfungsi sebagai ya kabel penyalur data.
Lalu selanjutnya ada routernya, ini spesifikasi yang berikut. Ini seperti di layar monitor, di layar, juga switch, dan juga apa ini? Si WiFi-nya, TP-Link-nya ini kita menggunakan TP-Link dengan spesifikasi sebagai berikut. Bapak dan Ibu bisa membaca sedikit-sedikit. Nah, selanjutnya ini adalah sebuah anggaran yang sangat-sangat kami butuhkan, sangat-sangat kami butuhkan untuk pengadaan si pusat IT di desa tadi. Dengan total biayanya yaitu 100 juta, yaitu meliputi komputer dengan total 15 unit, per unitnya seharga 3.500.000, jadi totalnya itu 52.500.000. Lalu si konektornya RJ45-nya itu satu box 50.000, routernya 38.500.000, switchnya itu per unitnya 165.000, kita beli 330.000. Lalu access point-nya totalnya 438.000. Dan oh iya, printer sudah kami butuhkan, yaitu per unitnya 1.300.000, totalnya 2.600.000, dan biaya lain yang tak terduga itu senilai 5 juta. Nah, mungkin di sini juga nanti akan kami sisipkan biaya mengenai tadi si pemeliharaannya juga, pemeliharaan ataupun pengelolaannya juga. Ya, semoga ini bisa masuk ke biaya lain-lainnya, Pak. Nah, dari hasil Pak, semua yang kami butuhkan, total biayanya 100 juta rupiah. Nah, kami harapkan Bapak dan Ibu ini bisa mendonasikan bagian hartanya untuk masyarakat desa yang akan kami tuju. Nah, di mana kan sebaik-baiknya manusia adalah bagi yang bermanfaat. Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, di sini kami harapkan Bapak dan Ibu tetap tetap hatinya untuk mendonasikan harta Bapak Ibu kepada masyarakat desa di sana. Oke, mungkin ini yang terakhir, pembahasan yang terakhir, yaitu kesimpulannya. Pengadaan pusat IT desa ini diharapkan dapat menciptakan masyarakat desa yang lebih terhubung dan terampil dalam menghadapi tantangan di era digital. Demikianlah proposal pengadaan pusat IT desa ini kami ajukan, dan kami berharap untuk mendapat tanggapan positif serta dukungan dari pihak terkait, yaitu Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih atas perhatiannya dan waktu yang diberikan. Mungkin saya sebelum penutupan, saya ingin mengharapkan, sangat-sangat mengharapkan kepada Bapak dan Ibu, di mana saya rasa seluruh masyarakat yang ada di Indonesia ini harus mendapatkan hak dan juga kewajibannya secara adil dan juga merata. Memang ini merupakan tugas daripada pemerintah untuk memikirkan masyarakat-masyarakat desa yang tertinggal itu. Namun apa salahnya jika kita membantu pemerintah dalam eh, menangani masyarakat desa yang tertinggal ini? Tidak ada kerugian juga yang akan tidak akan ada dampak kerugian juga yang akan kita dapatkan. Justru ini akan menjadi sebuah rasa syukur
kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita itu berada di lingkungan yang bisa dikatakan tidak memiliki keterbatasan ataupun tidak memiliki ketertinggalan terhadap teknologi. Karena ya di zaman modern ini semuanya itu pasti menggunakan teknologi, semuanya itu mengakses internet. Bapak dan ibu itu ketika bangun pasti itu yang pertama dilihat itu handphone, ya kan? Nah, jadi saya juga ingin masyarakat itu merasakan seminimalnya itu mereka itu mendapatkan informasi, pengetahuan yang diberikan oleh teknologi ini, sehingga uh, Indonesia ini menjadi bukan lagi negara yang berkembang. Indonesia ini menjadi negara yang maju jika tadi para masyarakatnya, para rakyatnya ini memiliki pengetahuan, memiliki keterampilan, dan juga memiliki pendidikan yang cukup untuk mereka hidup. Nah, pintunya itu dari mana ya? Pintunya itu di teknologi tadi. Makanya saya harapkan Bapak dan Ibu bisa memfasilitasi, bisa mendonasikan sebagian hartanya kepada kami. Saya tidak pernah, saya tidak akan capek-capek berbicara seperti ini karena saya rasa mereka juga butuh bantuan. Apalagi Indonesia kan merupakan negara yang saya baca itu ya, saya pernah baca itu Indonesia merupakan negara donatur terbesar di dunia gitu. Negara kita, masyarakat kita itu mereka sering mendonasikan hartanya pada mereka yang membutuhkan. Nah, semoga kali ini Bapak dan Ibu itu mendonasikan hartanya kepada kami. Dan akan kami kelola uang tersebut, akan kami salurkan uang tersebut tidak berbentuk uang, tapi berbentuk teknologi, di mana ketika mereka buka mata mereka terhadap teknologi, mereka bisa mendapatkan setidaknya pendidikan, pengetahuan, informasi, dan juga kesejahteraan mereka itu meningkat. Tuh. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila mana Bapak dan Ibu ingin mendonasikan hartanya, setelah ini Bapak dan Ibu bisa uh, menghadap ke saya, bukan menghadap Bapak dan Ibu bisa kontak saya. Nanti akan saya berikan nomor handphonenya setelah acara ini selesai. Setelah ya secara acara ini selesai, besar harapan saya Bapak dan Ibu semuanya itu mendonasikan sebagian hartanya. Saya cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.